Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Meni pada materi pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10 program peminatan ilmu bahasa. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, ibu dan keluarga juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini, tema kita masih melanjutkan tema yang lalu, yaitu tentang relasi makna kata. Jika pada pertemuan yang lalu dibahas tentang makna kata, kali ini adalah relasi makna kata, penjelasan dan contoh-contohnya. Baiklah anak-anak, sebelum materi dimulai ada sebuah gurindam untuk kalian dari ibu. Masih ingat ya yang dimaksud dengan gurindam? Gurindam itu salah satu bentuk karya sastra lama yang berjenis puisi atau pantun, dan pada satu bait terdiri atas dua baris. Baris pertama dan kedua mempunyai hubungan sebab akibat dan berisi sebuah nasihat. Berikut gurindamnya. Bila bersungguh rajin belajar, maka kelak menjadi pintar. Bila bersungguh rajin beribadah, pasti umur akan berkah. Demikian sebuah gurindam, mudah-mudahan bisa diambil manfaat dari gurindam tersebut. Baiklah anak-anak, minggu yang lalu sudah disinggung mengenai makna kata, yaitu ada homonim, homofon, dan homograf. Tiga kelompok kata ini saling berkaitan. Apa itu homonim? Homonim sebuah kata yang ucapan dan penulisan ataupun ejaan sama, tetapi mempunyai makna yang berbeda, disesuaikan dengan konteks kalimat. Contohnya ada kata bisa. Bisa yang pertama adalah dapat, bisa yang kedua adalah racun. Misalnya, adik saya yang baru bisa berjalan terkena bisa ular. Itu merupakan contoh dari homonim. Berikutnya adalah relasi homofon. Homofon terdiri dari istilah kata homo yang artinya sama, fon itu artinya bunyi atau ucapan. Dalam hal ini, homofon itu hubungan makna yang berupa sebuah kata yang pengucapannya sama, tulisan berbeda atau ejaan berbeda, tetapi artinya juga berbeda. Contohnya kata bank. Misalnya, bank yang pertama adalah kantor bank, yang kedua adalah bank, sebutan bagi seorang laki-laki yang biasanya umurnya lebih tua. Contoh kalimat misalnya, Bang Arman pergi ke Bank Mandiri bersama adiknya. Itu contoh dari homofon. Baiklah anak-anak, berikutnya adalah relasi makna homograf.
Apa itu homograf? Homograf dari kata homo dan graf. Homo artinya sama, graf artinya tulisan. Berarti dalam hal ini relasi makna homograf adalah hubungan kata yang berupa kata yang mempunyai ejaan yang sama tetapi beda pengucapan maupun maknanya. Contohnya ada kata apel dan apel. Penulisan sama tetapi pengucapan dan maknanya pun berbeda. Apel yang pertama adalah upacara dan apel adalah buah. Berikutnya relasi makna yang dimaksud dengan polisemi. Polisemi itu dari kata poli yang artinya beragam atau banyak. Semi itu makna, arti. Jadi relasi makna polisemi merupakan kata-kata yang mempunyai bentuk yang sama tetapi bervariasi maknanya, dan bervariasinya dalam hal ini masih berkaitan. Contohnya ada kata kepala. Kepala itu merupakan anggota tubuh paling atas. Misalnya kepala saya, kepala kucing. Berikutnya kepala tata usaha. Ada juga kepala madrasah. Ada juga kepala tukang dan sebagainya. Itu merupakan polisemi. Demikian anak-anak mengenai relasi makna, sedikit Ibu mulai. Nanti berikutnya ada penjelasan materi relasi makna yang lebih jelas dan terperinci. Bisa kalian menyimak video berikutnya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa mengerti dan memahami. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu, sesuai waktu yang Ibu harapkan. Kalian harus bisa mengumpul. Baiklah anak-anak, silahkan kalian menyimak video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, penjelasan mengenai jenis-jenis relasi makna kata beserta contohnya. Relasi makna kata meliputi sinonim dan antonim, homonim, homofon dan homograf, hiponim, hipernim dan polisemi, ambiguitas dan redundansi. Yang masing-masing relasi makna kata ini saling berhubungan satu sama yang lainnya. Penjelasan mengenai relasi makna tersebut adalah relasi makna merupakan hubungan kebermaknaan antara sebuah kata atau satuan bahasa dengan kata atau satuan bahasa lainnya. Hubungan kebermaknaan itu meliputi satu, sinonim yang merupakan kata-kata yang sama atau hampir sama maknanya. 2. Antonim merupakan kata-kata yang berlawanan makna. 3. Homonim merupakan kata yang bentuk dan pelafalannya sama tetapi arti berbeda-beda. 4. Homofon adalah kata-kata yang pelafalannya sama tetapi berbeda bentuk dan makna. Kelima, homograf adalah kata-kata yang sama tulisan tetapi beda pelafalan dan makna. Berikutnya penjelasan relasi makna hiponim.
merupakan ungkapan yang berupa kata, frasa atau kalimat yang maknanya merupakan bagian dari makna ungkapan lainnya. Berikutnya adalah hipernim, merupakan kata yang maknanya mencakup kata-kata yang lain yang merupakan bagian-bagian. Dalam hal ini, bagian itu disebut dengan hiponim. Berikutnya adalah relasi makna yang dinamakan dengan polisemi, merupakan suatu kata yang memiliki banyak makna. Berikutnya relasi makna ambiguitas, merupakan kata yang lebih besar lagi, yaitu frasa atau kalimat yang mempunyai makna ganda. Berikutnya adalah redundansi, artinya sebagai berlebih-lebihan atau boros kata yang tidak perlu. Dalam hal ini tidak perlu digunakan. Penjelasan mengenai antonim. Antonim itu tadi merupakan lawan kata. Dalam hal ini ada beberapa kelompok antonim, yaitu 1. Antonim kembar, 2. Antonim majemuk, 3. Antonim gradual, 4. Antonim relasional, 5. Antonim hierarkis. Contoh antonim kembar. Antonim kembar itu merupakan penyangkalan terhadap salah satu, berarti penegasan terhadap pasangannya. Contoh, hidup berarti tidak mati. Jantan berarti bukan betina. Hidup dan mati itu merupakan antonim kembar. Berikutnya adalah antonim majemuk. Cirinya melibatkan pertentangan banyak kata berkaitan dengan anggota atau yang disebut dengan hiponim. Contoh, tidak hijau berarti merah, biru, dan lainnya. Dalam hal ini lawan kata dari kata hijau bisa berupa merah, bisa berupa biru, dan lainnya, kuning, hitam, atau yang lainnya. Contoh antonim gradual. Cirinya bertentangan dua kata dengan melibatkan beberapa tingkatan. Sangkalan dari salah satunya tidak menegaskan dari yang lainnya. Contoh, sangat sederhana, sederhana, dan mewah. Berikutnya adalah antonim relasional, merupakan pertentangan antara dua kata yang kehadirannya saling membutuhkan. Cirinya, kehadiran salah satunya menyebabkan kehadiran yang lain. Contoh, guru murid. Ada guru, ada murid. Suami, lawan katanya istri. Penjual dan pembeli. Itu merupakan antonim relasional yang mempunyai hubungan yang erat antar dua kata tersebut. Berikutnya adalah antonim hierarkis, merupakan pertentangan yang terjadi karena kata-kata maknanya dalam satu tingkat. Contoh, milimeter, sentimeter, dan misalnya Januari, Februari, Maret. Misalnya lawan kata Januari kalau tidak Februari, Maret, April, dan berikutnya. Merupakan antonim hierarkis dalam satu tingkat. Berikutnya penjelasan mengenai homonim, homofon, dan homograf. Contoh dari homonim, ada kata genting yang artinya genting, gawat, dan genting
atap. Contoh dari homofon yaitu ada kata bank dan ada kata bank. Bank yang satu adalah bank yang pertama itu kantor. Yang bank yang kedua adalah sebutan untuk laki-laki yang biasanya lebih tua. Berikutnya adalah homograf. Contoh dari homograf adalah kata apel. Apel bisa berarti upacara, bisa berarti buah. Yang satu apel, yang satu apel. Hiponim dan hipernim. Hiponim atau disebut juga dengan subordinat. Contoh, ada tongkol, bandeng, tengiri, bawal, mujair. Itu merupakan hiponim atau subbagian, bagian dari hipernim, yaitu ordinat ikan. Berikutnya adalah contoh dari polisemi, ambiguitas, dan redundansi. Polisemi contohnya ada kata kepala. Kepala bisa berupa kepala anggota tubuh bagian atas, kepala keluarga, kepala tata usaha, kepala kantor, kepala madrasah, kepala sekolah, dan sebagainya. Berikutnya adalah ambiguitas. Ambiguitas itu terdiri atas ambiguitas fonetik, kedua ambiguitas gramatikal, ketiga ambiguitas leksikal. Ambiguitas fonetik itu berkaitan dengan bunyi. Ambiguitas gramatikal berarti berhubungan dengan susunan unsur-unsur dalam sebuah teks. Ambiguitas leksikal ini berkaitan dengan makna dari sebuah kata. Yang ketiga dalam kelompok ini adalah contoh redundansi, yaitu kata agar dan kata supaya. Harus digunakan salah satu. Apabila sudah menggunakan agar, tidak perlu menggunakan supaya. Demikian anak-anak mengenai relasi makna dan jenis maupun contoh-contohnya. Setelah kalian menyimak video tentang relasi makna, berikutnya kalian mengerjakan tugas, yaitu setelah menyimak video materi tentang jenis relasi makna dan contohnya, buatlah kalimat dengan menggunakan kata yang berelasi makna. A. Homonim, B. Homofon, C. Homograf, D. Polisemi. 2. Sebutkan bentuk ambiguitas. Demikian anak-anak materi mengenai relasi makna, jenis dan contohnya. Untuk mengakhiri pertemuan ini, Ibu ucapkan hamdalah. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pertemuan ini, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah disampaikan di awal. Akhir kata Ibu sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekian dan terima kasih.